Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin abil qasimil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa qala aidan wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fahal min muddakir. Wa qala aidan wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala lima hasyartani a'ma qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidah, pada khusus dzikri istajana pengurus MWCNU baik dari syuriah maupun tauhidiyah, dan istajana hadirin para pemirsa dimanapun Anda berada rahimakumullah. Nawali pemakian-makian ngereng dan ngawala sarang ajunan istajah hamdci ta syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan segala rahmat Allah kita semua masih bisa berwajah berkumpul di tempat fa insyaallah sangat barakah dalam momen kajian rutin MWCNU 10. Moga aneka satajah dianggap bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salatullah wa salamuhu kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan besar kita semoga kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, pada kali ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kajian yang bertemakan keutamaan hafidil Quran atau keutamaan menghafal Al-Quran. Kalau kita berbicara terkait dengan hafidil Quran atau hamil Quran, ada dua sebutan untuk mereka yang menghafal Quran. Yang pertama disebut hafidil Quran, yang kedua disebut hamilil Quran. Maksudnya bagaimana? Yang pertama hafidil Quran yang diartikan adalah orang yang menghafal Quran hanya tekstualnya saja. Jadi hanya melamatkan, hanya menghafalkan lafziyah dari Al-Quran itu. Ketika ada orang hanya bisa menghafal ayat-ayat Al-Quran, tidak tahu artinya, tidak bisa mengamalkan, maka itu disebut hafidil Quran. Yang kedua disebut hamilil Quran. Artinya apa? Hamilil Quran itu artinya orang yang menghafal Quran, memahaminya dan mengamalkannya. Jadi kalau ada orang sudah masuk kriteria hamilil Quran, maka bisa menyandang sebutan hamilil Quran. Tapi ketika orang hanya bisa menghafal teks dari Al-Quran itu saja, maka orang itu hanya disebut hafidil Quran. Semoga kita, utamanya para hufaz, para hafidil Quran, bisa menyandang sebutan hamilil Quran, yang artinya kita bisa menghafal, memahami, juga mengamalkannya.
amin. Kemudian langkah pertama bagi orang yang hafal Quran, utamanya pada al-mubtadi atau orang yang baru menghafal Quran, yang harus ditata adalah yang pertama, tata niat dengan baik. Jadi ketika kita salah niat, meskipun tujuannya menghafal Quran, maka pada endingnya atau akhirnya nanti tidak akan terus kebiasaan. Ini fakta. Alhamdulillah bin nikmat saya dibentuk menjadi wakil pembina tahfidzul Quran di Pondok Pesantren Sukagiri, termasuk menguji teman-teman yang mau masuk menghafal Quran. Maka di situ yang harus dites, yang pertama adalah niat. Pada cuna sampean masuk tidak tahfidz. Jadi kalau sudah tujuannya betul, lanjut dites hafalannya. Karena dampak dari niat itu sangat besar sekali. Sesuai dengan sabda Rasul, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi sah dan sempurnanya pekerjaan atau perbuatan itu tergantung dari niat awal. Satu contoh, ada teman kita mau masuk tahfidz, ingin menghafal Quran. Setelah ditanyakan, untuk apa kamu menghafal? Karena ikut teman saya yang menghafal di sini. Ini lihat salah. Ada lagi, kamu mau apa menghafal Quran di sini? Saya ingin dikenal orang sebagai hafidz. Itu sangat keliru. Ada lagi misalnya, kenapa kamu mau masuk tahfidz? Karena dipaksa orang tua. Itu juga keliru. Jadi bagaimana kita cara niat yang sah untuk menghafal Quran, niat yang diridhai Allah untuk menghafal Quran, maka awal mula yang harus dipikirkan oleh pemula yang menghafal Quran adalah mengenang at-targhib fi hifdzil Quran, atau kabar gembira atau keutamaan terhadap orang-orang yang hafal Quran. Setelah ini akan saya tampilkan beberapa hadis terkait dengan keutamaan menghafal Al-Quran. Yang pertama, orang yang hafal Quran ada jaminan surga, juga bisa menolong 10 keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka, bisa masuk surga. Sesuai sabda Rasul, man qara'al Qur'an wa hafidhahu harrama adkhalahu Allahul jannah. Saya lagi, man qara'al Qur'an wa hafidhahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi asyratin min ahli baitihi wa kulluhum qad istajabun nar. Artinya, barang siapa yang menghafal Quran, barang siapa yang baca Al-Quran lalu hafalnya, maka jaminan orang itu adalah diberi surga oleh Allah. Langsung jaminan surga. Dan bisa menolong 10 keluarganya yang telah ditetapkan masuk neraka. Luar biasa, Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu, ini termasuk keutamaan yang luar biasa menurut saya. Jadi monggo Bapak Ibu semua barangkali punya putra yang mau hafal Quran, karena ini keutamaannya sangat besar, bisa menolong jenengan, bisa menolong orang tua dua, maka silahkan dimasukkan ke lembaga tahfidzul Quran. Dan insya Allah tidak ada rugi di situ. Pasti yang ada adalah keberuntungan yang luar biasa. Hadis yang kedua, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi
ahlina minan nas. Qalu ya Rasulullah man hum? Qala ahlul Quran ahlullah wa khassatuhu. Yang artinya seperti ini. Sesungguhnya bagi Allah itu punya keluarga dari manusia. Ada manusia yang dianggap keluarga oleh Allah. Tapi jangan bayangkan kita keluarga seperti keluarga biasanya. Kalau keluarga biasanya makan kumpul bersama. Ya. Jadi ngumpul-ngumpul bersama keluarga. Bukan seperti itu maksudnya. Orang yang terdekat pada Allah yang diibaratkan dengan keluarga. Orang terdekat bagi kita siapa? Yaitu keluarga. Jadi kalau ada apa-apa pada keluarga dan ada orang lain, yang didahulukan adalah keluarga. Sahabat sama-sama kepo. Sahabat sama-sama timbul tanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Enak sekali dianggap sebagai keluarga. Kira-kira siapa? Jadi kepo. Kok ada manusia yang dianggap keluarga oleh Allah? Qala Rasulullah menjawab, ahlul Quran ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah ahlul Quran, orang yang menghafal Quran dan orang yang diistimewakan oleh Allah. Luar biasa. Jadi kalau sudah kita dianggap keluarga oleh Allah, mau minta apapun yang kita hajati, insya Allah terkabulkan. Apapun masalah kita, ketika kita curhatkan kepada keluarga, pasti akan dikeluarkan dari masalah itu dan akan menemukan solusinya. Itu hadis yang kedua. Yang ketiga, Al-Quran akan memberi syafaat kelak di hari la yanfa'u malun wala banun, yakni di hari kiamat. Rasulullah berkata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan menjadi penolong kelak di hari kiamat, di hari yang sangat panik. Manusia tidak mengenal anak, tidak mengenal istri, tidak ada yang dikenal oleh seseorang waktu itu. Waktu yang panik itu, tiba-tiba Al-Quran datang menolongnya. Alhamdulillah. Hadis berikutnya, jasadnya utuh, jasadnya tidak dimakan bumi, tidak dimakan ulat. Jaminan orang yang hafal Quran. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata hamilul Quran awhallahu ilal ardi li'akli lahmihi." Qala fatakunul ardu wa kaifa akilu lahmihi wa kalamuka fi jawfi. Ketika orang yang hafal Quran wafat, maka Allah memberi wahyu kepada bumi untuk tidak makan jasadnya orang tersebut. Bumi berkata, bagaimana saya mau makan orang ini wahai Tuhan, sedangkan kalammu atau perkataanmu ada di dalam orang ini. Artinya orang itu tidak akan dimakan oleh bumi dan ular dan lain sebagainya. Luar biasa. Jadi orang yang jasadnya utuh itu adalah orang-orang tertentu, tidak semuanya. Termasuk yang tertentu adalah hamilul Quran, orang yang menghafal Al-Quran. Itu langkah pertama bagi pemula, harus mengenal
berpikir atau tafakkur tentang keistimewaan bagi hafidhil Quran. Dari keutamaan tersebut akan muncul niat yang jernih, muncul niat yang ridho karena Allah, dan akan timbul semangat untuk menghafal. Tapi beda ketika orang itu tidak tahu terkait dengan apa gunanya menghafal Quran. Untuk apa sih hafal Quran? Tidak tahu, pokoknya menghafal. Nah ini endingnya akan rusak, bisa jadi putus di tengah jalan. Putus di tengah jalan, banyak kejadian. Ini realita. Di pondok itu ada yang dapat 10 juz mandek, ada yang dapat 5 juz mandek, tidak terus. Ada yang 25 juz mandek, kurang 5 juz, bahkan ada yang kurang 3 juz mandek. Masya Allah. Emang pernah saya dudukkan anak tersebut, kenapa kamu berhenti ngafalkan angel-angel sulit-sulit dengan jerih payah, banting tulang kamu menghafal, setelah dapat 25 juz kok dibuang? Ini risikonya besar, risikonya besar. Karena sekali menghafal dengan niat menghafal, wajib menjaganya, wajib. Ini langkah yang kedua sebenarnya. Yang pertama menghafal. Kemudian saya kasih tahu terkait dengan metode yang benar untuk menghafal. Karena kebanyakan teman-teman para hafidhil Quran, hamilul Quran, cara menghafalnya banyak yang keliru, sehingga setelah dihafal mudah hilang. Nah, di antara metode yang tepat dan ini dibuktikan oleh banyak orang adalah dengan cara yang pertama, membaca satu ayat diulang-ulang sampai betul-betul lancar. Kemudian setelah lancar dihafalkan. Sebelum satu ayat ini betul-betul an-dhahri qalbin, betul-betul mungkin, betul-betul melekat di dalam hati, jangan pindah kepada ayat yang lain. Karena semakin melekat hafalan, semakin sulit untuk hilang. Jadi kebanyakan teman-teman itu menghafal satu lembar, pindah ke lembar yang lain. Ini keliru. Sehingga banyak kejadian ketika sudah hatam, mulai juz awal sampai 30 amburadul lagi. Ya, ini keliru. Ala kudu kalih canding betul. Ala kudu kalih. Menghafal boleh. Ya. Kalau cara yang telah saya sampaikan ini dilakukan, insya Allah tidak menghafal 2 kali. Tinggal menjaga dengan baik. Itu cara menghafal. Kemudian setelah niat ditata, menghafal sudah beres, sudah hafal 30 juz, maka yang paling berat di antara yang berat, bukan yang paling berat, yang berat di antara yang berat, ini adalah yang nomor 2 ini, yaitu muraja, atau istilah lain takrir, mengulang-ulang hafalan. Ini diibaratkan menghafal itu hanya anggap 35% beratnya. Tapi kalau menjaga hafalan ini bisa 75%. Iya, betul. Kayaknya banyak teman-teman yang sudah toyong dari pondok hafalannya kejar-kejar, padahal sudah wisuda. Ya karena itu enteng dalam menjaga. Rasulullah pernah berkata terkait dengan hafalan, ta'ahadul Qur'an fawalladhi nafsi biyadihi lahu asyaddu tafassiyan midal ibili fi uqliha. Jagalah hafalan Quran, karena hafalan itu lebih cepat hilangnya daripada unta yang diikat. Unta yang diikat masih lebih cepat hilang hafalan. Dalam satu riwayat juga mengatakan, innama
ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Jadi perumpamaan orang yang menghafal Quran itu disamakan dengan orang yang punya unta dalam keadaan diikat. Bila unta ini dijaga dengan baik, dirawat, diberi makan, diberi minum, maka unta ini akan jinak. Unta ini tidak mudah untuk lepas. Tapi ketika unta ini tidak diberi makan, jarang diberi makan, jarang diberi minum, jarang dirawat, jelas ini akan ucul, jelas unta ini akan kabur. Begitu juga orang hafal Quran. Bila hafalannya dirawat dengan baik, apapun profesinya, tetap diberi waktu untuk murojaah Al-Quran. Apapun profesinya, wajib Al-Quran diselipkan di waktu-waktu yang luang. Contoh tahadus bin nikmah tangki, tahadus bin nikmah bukan untuk pamer. Dan gaulnya menabi di kampus, perjalanan kurang lebih ke Bangkalan itu 35 kilo sambil nyetir sambil nakrob Al-Quran. Jadi dihitung dari Semolo di Bangkalan itu lele mencus sambil nyetir. Eki, kenapa saya lakukan itu? Karena takut hafalan saya hilang. Jadi ketika sudah kita biasakan seperti itu, akan biasa. Makanya dawuhnya guru saya itu, menjaga hafalan itu seperti memegang belut. Seperti memegang belut. Jadi belut itu kalau hanya dipegang buntutnya, lepas. Hanya dipegang kepalanya juga lepas. Bagaimana? Pegang semua. Pegang semua, tangan, nabi, pegang semua. Tidak akan lepas. Begitu juga hafalan. Menggarai baca justru melo selancar. Ya, tengah itu rot ibu di ada buya. Ya, justru itu selancar. Dan ini banyak teman yang seperti itu. Ketika khatmil Quran, juz andalan saja yang dibaca. Ini keliru ini. Keliru. Sehingga juz yang lain hilang. Keliru. Yang betul bagaimana? Monggo juz yang andalan dibaca, juga juz yang lain diperhatikan juga. Ini kewajiban bagi hafidhil Quran. Jadi apapun profesinya jangan jadi kendala. Baik mau jualan, jaga warung, ketika ada pembeli, nakro. Katanya Syekh dari Al-Azhar dulu itu pesan pada para hafidh, karril summa karril, fakarril summa karril, fitori tilmana wa fi ghairi. Diulangi, dijaga Al-Quran itu dimanapun Anda berada, sambil berjalan, tidur-tiduran, dan lain sebagainya. Selipkan. Ini berat ini. Ya, makanya pesan guru saya itu sebelum pulang dari pondok harus betul-betul amdhri qalbin, hafalan harus luar kepala. Jadi kalau sudah amdhri qalbin, cara menjaganya di rumah itu mudah. Tapi kalau di pondok masih kegelegean, masih belum lancar, boyong, itu parah di rumah. Karena godaannya di rumah lebih berat. Oleh saraji, di bini, andi anak nangis, kayak dia. Udah coba nih lewat. Boleh saya akali nakar di waktu nyetir juga. Karena orang di rumah itu sangat tidak memungkinkan, tapi kadang ada kendala. Mana pandai-pandai untuk mengatur waktu untuk menjaga Al-Quran. Jadi pesan saya, kalau mungkin barangkali ada anak-anak jenengan semua para pemirsa dimanapun Anda berada, tolong diingat
ingat sambil beri motivasi anaknya agar supaya hafalannya diperlancar sebelum boyo, kemudian suruh untuk menjaga dengan baik karena godaan ketika boyo itu luar biasa. Itu kewajiban yang menurut saya 75% daripada menghafal gampang. Menghafal itu saya dulu satu majelisan 1 jam itu bisa 2 lembar menghafal. Tapi bukan berarti berjalan dengan baik. Perlu ditakror, perlu dimurajaah, berulang-ulang. Itu. Kemudian yang perlu diperhatikan bagi hamilul Quran, memahami. Jadi menghafal sudah, menjaga sudah baik, dipahami isinya. Karena tugasnya hafidhul Quran menyandang hamilul Quran sesuai dengan janji-janji Allah yang ada di hadis itu, bukan hanya menghafal, tapi memahami juga. Karena tanpa paham tidak bisa mengamalkan. Memahami dulu, meskipun tidak semuanya bisa mengerti, mungkin barangkali sedikit demi sedikit, seperti ayat-ayat yang gampang misalkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman, wajibkan pada kalian puasa. Saya kira mudah untuk melakukan, ya, untuk memahami, dipahami dulu. Nah, yang terakhir ini yang sangat berat menurut saya, sangat berat, full beratnya ini, mengamalkan isinya. Ini mengamalkan isinya sangat berat, karena ketika hafidhul Quran jaminannya luar biasa kayak gitu, juga ancamannya luar biasa. Ancamannya luar biasa. Jadi seperti kata Ibnu Ruslan itu ya, di Nazm Subatnya itu kalau nggak keliru, wa kullu man bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil usan. Orang yang berilmu, tahu ilmunya tidak mengamalkan, maka akan disiksa sebelum penyembah berhala. Begitu juga para hafidhul Quran, jangan sampai perbuatannya bertentangan dengan apa yang dihafalkan. Satu contoh, sebagai orang yang hafal Quran la ba'sa. Padahal dalam ayat surat Al-Baqarahnya sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum al-ayat. Diwajibkan kepada kalian untuk puasa. Sudah jelas ayat itu, kok malah tidak puasa? Ada hafid tidak puasa, ya ada. Ya contoh, ada hafid luar biasa lancarnya, aja. Padahal dalam ayat sudah jelas, aqimus shalah wa atuz zakat. Sudah jelas perintah untuk kewajiban sholat, sudah jelas. Apa aja? Hati-hati, perhatikan baik-baik. Jadi amaliyah kita, namanya para hafidhul Quran, dimanapun Anda berada, dan kita semuanya yang tahu, paham pada isi kandungan Al-Quran, maka kewajibannya tidak cukup seperti itu, tapi harus mengamalkan isinya. Sehingga Allah menegaskan dalam surat Thaha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, artinya apa-apa yang ada dalam Al-Quran tidak dilakukan, berpaling dengan isi Al-Quran, apalagi hafidhul Quran, berpaling, fa inna lahu ma'isyatan dhanka,
maka kehidupannya di dunia akan ruwet, kehidupannya di dunia akan sulit. Jadi kalau ada hafid hidupnya sulit, perlu dipertanyakan. Ya, ada hafidil Quran lancar, Al-Qurannya bahkan paham, kok hidupnya masih ruwet, baik ruwet dengan istrinya, misalkan contoh dia, atau ruwet dengan urusan dunia dan lain sebagainya. Ini perlu dipertanyakan. Pertanyaannya bagaimana? Sudahkah mereka mengamalkan isi dari Al-Quran? Sudahkah mereka menjaga Al-Quran dengan baik? Kalau ini dilakukan semua, insya Allah jaminan hidupnya di dunia dan akhirat insya Allah akan enak. Alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat anugerah Allah, ya. Karena orang hafal Al-Quran itu anugerah. Tidak semuanya bisa, tidak semuanya hatam sampai 30. Ada yang bisa tapi tidak hatam, kayak anugerah. Ada teman saya itu cerdasnya luar biasa, di pondok ini. Bahkan membaca kitab itu cukup memahami itu tidak butuh mikir panjang, langsung paham, bahkan bisa langsung hafal kalau tidak keliru. Tapi bagaimana dengan nasib Al-Qurannya? Tidak hatam, kan belum dapat anugerah. Mungkin diiringi dengan rasa malas dan lain sebagainya. Karena perjuangan menghafal Al-Quran, perjuangan. Ya, makanya sama guru saya itu, hafid Al-Quran itu harus punya 2 prinsip. 1, himmah. 2, istiqomah. Jadi tanamkan 2 ini, himmah dan istiqomah. Himmah itu punya keinginan kuat untuk menghafal Al-Quran. Istiqomah itu konsisten atau ajik mon bajan nakron ceras aras leki taika bujar amalna. Jadi harus di manage dengan baik waktu itu. Ya, sekarang wajib saya dapat 5 juz, besok jam segini harus 5 juz. Jadi jangan sampai waktu dulu. Ini kejadian seperti itu. Nanti aja. Hanya nanti terus. Dan apa yang terjadi? Tidak hatam, tidak lancar. Tapi coba lihat orang yang konsisten menghafal, menjaga Al-Quran itu, hafalannya luar biasa, bacaannya bagus, luar biasa, dan bisa mengamalkan isi. Maka untuk itu, para hadirin, para pemirsa, utamanya para hamilul Quran, penghafal Quran, baik yang pemula atau produk gagal ini, misalkan ada yang produk gagal. Jadi produk gagal itu bukan hanya kerupuk, produk gagal, produk hafalan juga ada yang gagal. Ya, yang awalnya sudah ngejus mau menghafal, ternyata gagal di tengah jalan. Jadi yang pertama yang perlu diingat, seperti yang telah saya sampaikan, tata niat dengan baik. Kita sering-sering membaca keistimewaan hafidil Quran, itu akan timbul semangat baru. Kejak mutur ikhlasih. Ini seawalnya kumpul ketika kita membaca at-targhib fi hifdzil Quran, insya Allah semangat baru lagi. Tapi ketika kita berjalan apa adanya, tidak punya himmah, tidak bisa istiqomah, maka jangan harap hafalannya lancar. Jadi himmah itu timbulnya dari mana? Ya dari itu, tahu tentang keistimewaan Al-Quran. Ketika sudah tahu, maka muncul rasa himmah. Istiqomah itu munculnya dari mana? Ketika punya himmah. Ketika kita punya himmah, ingin sekali untuk menghafal, ingin sekali untuk menjaga, maka akan timbul istiqomah, akan terjadwal. Besok waktunya nakro, nanti waktunya
menghafal. Pasti akan muncul seperti itu ketika punya himmah. Yang pertama. Yang kedua, setelah hafal, seperti yang telah saya sampaikan, ini kesimpulan ya. Kesimpulan pertama dia kemudian menghafal dengan baik. Jangan lupa tancapkan rasa himmah dan istiqomah. Kemudian kewajiban selanjutnya adalah menjaga hafalan dengan baik. Apapun, dimanapun Anda berada, profesinya mau jadi apapun, DPR, presiden dan lain sebagainya, kalau hafal Quran wajib menjaga hafalan. Kemudian selanjutnya memahami, menjaga sudah memahami, pahami sedikit demi sedikit, amalkan yang kita paham. Sebenarnya kita meskipun tidak memahami keseluruhan itu sudah secara tidak langsung sudah amaliyah kita itu sudah ada dalam Al-Quran. Seperti pekerjaan kita sehari-hari yang sering terjadi, ghibah misalkan, itu hindari karena Al-Quran melarang untuk ghibah. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi gak perlu membaca satu dari ayat memahami alif lam mim dzalikal, sebenarnya gak harus seperti itu memaham. Jadi ambil intisari yang ada dalam kandungan ayat-ayat Allah yang perlu kita amalkan dan perlu kita hindari, itu mari kita lakukan. Itu. Kemudian sebelum saya akhiri, ada doa yang sering saya baca dulu ketika menghafal, mungkin agar hafalan kita melekat, dijaga oleh Allah. Sering saya baca, Allahumma inni qad istawda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ini saya kira kalau santri sudah banyak tahu doa ini, cuma jarang mengamalkan. Ya, ini bagus untuk diamalkan karena dari segi artinya sudah menitip ilmu yang sudah dapat pada Allah dan dikembalikan ketika kita butuh. Insya Allah ini doa yang bagus. Barangkali mau dibaca teman-teman Hamilul Quran, monggo dipersilahkan, saya berikan pada kesemuanya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk saya pribadi, juga untuk para hadirin dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang betul dan lebih apa kurang?